Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita sama-sama mempelajari berkenaan dengan mad. Di sini ada beberapa jenis mad yang terdapat di dalam surat Al-Masad. Ini ada mad jaiz munfasil, ada pula mad tabi'i. Ya, nanti kita akan menjelaskan apa bedanya, apa cirinya, ya, berapa kadar harokat yang diberikan kepada masing-masingnya. Baik, sekarang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini sudah terdapat beberapa jenis mad. Yang pertama mad tabi'i. Mad tabi'i di sini ada 1, 2. Ya. Ada 2 ya. Pada lafzul jalalah, kemudian ar-rahma ma-nya. Ini pada lafzul jalalah walaupun tidak tertera di mushaf cetakan Saudi atau standar internasional, ini tidak disebutkan atau tidak ditulis alif kecil, ya, tidak ada tulisan alif kecil, namun tetap dibaca panjang. Jadi lafzul jalalah walaupun tidak ada tanda matnya tetap harus dibaca panjang mad tabi'i, 2 harakat. Terkadang bagi pemula tidak mengetahui, seakan-akan patokannya hanya sekedar teks saja. Yang tidak tertera adanya tanda mat kemudian tidak dibaca. Maka itu keliru. Baik. Selanjutnya, mad tabi'i juga terdapat pada lafaz Ar-Rahman, yakni setelah mim. Terakhir ada mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Yakni terjadinya mad di akhir bacaan, karena bertemunya dua sukun. Ya dan mim ini sukun. Kalau ada yang bertanya, bukankah mim ini kasroh? Jawabannya iya, kasroh. Kalau dibaca wasol, dibaca lanjut. Namun ketika di waqaf berhenti di Ar-Rahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti di sini, maka mim ini disukun. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa setiap waqaf ketika membaca Al-Quran, maka huruf terakhir itu mesti disukun. Ya. Makanya dia bertemu dua huruf yang sukun. Ya. Sebelumnya, sukun yang pertama ini termasuk mad tabi'i.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita perhatikan. Kita fokus ke hukum mad dulu ya. Kita fokus ke hukum mad dulu. Di sini ada, perhatikan ada tanda, kalau bahasa kitanya ini tanda selendang gitu ya. Tanda selendang bergelombang di sini. Ini tadinya adalah mad tabi'i. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif, ini kan mad tabi'i. Lalu setelahnya ada hamzah. Mad tabi'i bertemu hamzah. Mad tabi'i bertemu hamzah. Sekarang hamzahnya ini masih satu kata dengan yada atau di kata yang lain? Jawabannya di kata yang lain. Ini yada, satu kata, aslinya yadani, ya, kedua tangan. Namun berhubung dia berperan sebagai mudhaf, maka nunnya dihapus. Jadi yada, tinggal yada, nunnya dihapus. Nah, tersisalah mad tabi'i ini. Bertemu dengan hamzah pada kata abi. Abi ini sudah kata berikutnya. Ya. Jadi mad tabi'i bertemu hamzah dalam atau pada kata yang berbeda. Pada kata yang berbeda. Pertemuan mad tabi'i dengan hamzah pada kata atau pada dua kata ya berseberangan. Maka yang seperti ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Nanti ada istilah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ya. Apa bedanya dengan mad jaiz munfasil? Bedanya walaupun sama-sama mad tabi'i bertemu hamzah, hanya saja untuk mad wajib muttasil itu dua-duanya mad tabi'i dan hamzah itu ketemu di dalam satu kata. Seperti al-ma, ya, yang bermakna air ya. Al-ma, fathah bertemu alif, kemudian setelahnya hamzah. Jadi mad tabi'i bertemu hamzah. Jatuhnya mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, ma'un gitu ya. Ma. Itu mad wajib muttasil ya. Itu mad wajib muttasil. Adapun mad jaiz munfasil, maka pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah ini berseberangan, bukan dalam satu kata. Artinya mad jaiz munfasil ini boleh dibaca sesuai dengan mad jaiznya, yakni 4 harokat. Boleh dibaca 2 harokat saja. Boleh dibaca 2 harokat saja. Kalau dibaca 2 harokat bagaimana? Ya dibaca saja 2 harokat dahnya ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau dibaca 4 harokat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu bedanya. Ya. Selanjutnya, mad selanjutnya adalah mad tabi'i. Ada yang mengetahui di mana posisinya? Yakni kasroh bertemu ya sukun pada bi, ya, abi. Di bi-nya ini ba kasroh bertemu ya sukun, ya kan? Jadi kasroh bertemu sukun. Kasroh bertemu sukun. Jadi mad tabi'i.
Apa bedanya dengan yada tadi da ini? Ini mad tabi'i. Mengapa ini dikatakan mad jaiz? Bedanya, ini mad tabi'i, kemudian setelahnya ada hamzah. Kalau ini, ya, mad tabi'i, bi ini mad tabi'i, setelahnya bukan hamzah. Jadi kalau setelahnya bukan hamzah, jatuhnya menjadi mad tabi'i biasa. Ya, jadi 2 harokat, nggak boleh lebih. Nah ini yang sering pula terjadi terlalu panjang ya. Ada yang membaca terlalu panjang. Bagaimana? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abi kepanjangan. Cukup 2 harokat saja. Ya. Kemudian lahabi wa tab. Lahabi wa tab. Kita tidak fokus ke hukum-hukum yang lain, cuman kita beritahu saja tanwin bertemu waw hukumnya idgham. Tanwin bertemu waw hukumnya idgham naqis bi gunnah. Kemudian walaupun tidak terkait dengan mad, namun perlu kita singgung lagi watab. Watab ini qalqalahnya lebih ditunda. Watab, bukan watab, bukan. Ya. Mengapa? Mengapa ditunda lama? Ya, ini penundaan qalqalah yang paling lama, yakni ketika huruf qalqalah ditasydid kemudian waqaf. Penundaannya lama. Mengapa? Karena ketika ba ini, kita fokus ke ba ini ya. Ketika ba, huruf ba ini diwaqaf, kemudian dia sendiri tasydid. Jadi bertemulah huruf ba dengan huruf ba lagi. Pertemuan antara 2 huruf ba, yang mana dua-duanya tentunya qalqalah. Jadi jatuhnya pertemuan 2 huruf qalqalah. Pertemuan 2 huruf qalqalah ketika diwaqaf. Jadi huruf qalqalahnya sama-sama sukun. Kalau dia di tengah bacaan, dia kan tidak dibaca qalqalah ya kan. Misalkan di tengah-tengah itu anggaplah kita wasol ya. Kalau di wasol jadi tengah dia ya. Ketika di wasol dia jadi tengah. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa tabba ma. Jadi tidak terjadi qalqalah. Mengapa? Karena di wasol. Ba pertamanya melebur dengan ba yang kedua, watabba. Jadi tidak terjadi qalqalah. Nah, ketika di waqaf dibaca berhenti di sini, maka pertemuan 2 sukun qalqalah ini tidak terelakkan ya kan. Tidak terelakkan lagi pertemuan dua huruf qalqalah, maka tertundalah pemantulannya. Watab, ya, watab. Berikutnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'a. Fathah bertemu alif. Apa ini? Mad tabi'i. Fathah bertemu alif, mad tabi'i. Setelahnya ada hamzah. Berarti 4 harokat ini. Sekarang mad apa? Apakah masih dikatakan mad tabi'i, atau mad jaiz munfasil, atau mad wajib muttasil? Ada 3 kemungkinan.
Jawabannya adalah mad jaiz munfasil. Mengapa? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi berseberangan. Ma ini satu kata, aghna ini kata yang lain, kata berikutnya. Ya. Sehingga dia hanya mad jaiz munfasil, bukan wajib muttasil. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat. Aghna, aghna. Ya. Ya, sekedar apa namanya? Kita singgung sedikit. Aghna, huruf ghin itu memiliki sifat isti'la. Isti'la, jadi tebal. Ya. Dibaca tebal, kemudian bedakan dengan kha. Bedakan dengan kha. Ya. Aghna, bukan aghna, bukan aghna. Ya. Kemudian fokus ke materi kita. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Bukankah ini ya? Ya mungkin ada yang bertanya, bukankah ini ya? Oh, ini bengkok ini. Jawabannya, bukan, ini bukan ya. Ini adalah alif. Bagaimana cara membedakannya dengan ya? Kalau sebelumnya fathah, dia tidak ada titiknya, maka otomatis yang bengkok ini menjadi alif. Beda halnya kalau ini fathah, sebelumnya fathah, kemudian di bawah bengkongan ini ada ya, ada titik ya. Di bawah bengkongan ini ada titik, maka pasti itu adalah huruf ya. Ya. Kalau tidak ada titiknya, maka dia ini adalah alif. Bukan ya. Jadi fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Nah, ini catatan yang perlu diperhatikan. Ya, coba seakan-akan ini ada 2 alif ya. Ini alif, bengkoknya sendiri itu alif ya. Kemudian ditambah lagi tanda garis berdiri ini juga alif. Alif juga. Kalau ditanya apakah alifnya 2? Ya secara tertulis ya 2 memang. Satu yang besar bengkok ini, satunya kecil di atas ini. Namun secara hukum dia jatuh 1. Ya, dia dianggap 1 alif. Secara hukum dia dianggap 1 alif. Jadi mad tabi'i ya. Jadi ini adalah mad tabi'i. Bukan alif tambah alif kemudian 2 harokat tambah 2 harokat jadi 4 harokat. Bukan ya. Bukan. Ini tetap 2 harokat saja. Jadi secara tertulis memang 2 alif. Namun secara hukum alifnya dianggap 1. Ma aghna anhuma. Sekarang ya. Nun sukun bertemu ha idhar. Nun sukun bertemu ha idhar. Ingat kemarin setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf yang makhrajnya tenggorokan. Ya 6 itu ya. Hamzah, ha, ha, kemudian ain, kha dan ghin. Ya. Maka dia terjadi idhar, dibaca jelas. Maluhu, ma fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif berarti mad tabi'i. Ya, mad tabi'i ini panjang 2 harakat. Maluhu, luhu. Ya, coba perhatikan. Di sini ada mungkin ada yang bertanya ya, mengapa maluhuhunya kok dibaca 2 harokat? Mengapa? Jawabannya karena ini adalah mad silah sughrah. Ya. Apa itu mad silah sughrah? Mad silah sughrah itu kalau
dibahasakan secara sisi lain ya, mad silah sughroh itu adalah domir hu, dia seorang laki-laki gitu ya, domir hu ini diapit oleh dua huruf yang berharokat. Domir hu yang diapit artinya sebelum dan sesudahnya itu adalah huruf yang berharokat. Huruf yang berharokat itu maksudnya apakah harokat dhammah, fathah atau kasroh. Ya. Ini sebelum hu ini ada dhammah, setelah hu ini ada fathah. Sebelumnya dhammah, setelahnya fathah. Luhuwa, ya kan? Lamnya dhammah, wawnya fathah. Maka yang seperti ini, hak domirnya ini dibaca dua harokat. Alias mad silah, ya, mad silah. Adapun kalau sebelumnya ini sukun atau setelahnya ini sukun, salah satu saja sebelum dan sesudahnya ini sukun, maka tidak akan terjadi mad silah. Ya, tidak akan terjadi mad silah. Seperti ini, seperti anhu ini. Hu ini diapit oleh dua huruf tapi yang sebelumnya sukun. Nunnya ini sukun. Ya, nunnya ini sukun. Bukan harokat. Kalau harokat itu dalam arti kata dhammah, fathah, kasroh. Kalau sukun tidak dianggap sebagai harokat dalam ilmu tajwid. Beda halnya dengan ilmu nahwu, ya, tetap di mulhaq, ya, digolongkan sebagai harokat. Tapi dalam ilmu tajwid sukun ini bukanlah harokat, ya, bukan harokat. Ya. Berarti hu ini tidak dibaca panjang, tidak terjadi mad silah. Mengapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Harusnya diapit oleh dua huruf yang berharokat. Tapi sebelumnya justru anhu ini sebelumnya nun sukun. Adapun luhuwa, ma luhu wa ma, ya. Jadi hu sebelumnya dhammah, setelahnya fathah. Maka terpenuhilah syarat dia sebagai mad silah. Terkhusus kalau setelah hu ini ada hamzah berharokat, yang berharokat, ada hamzah, ya, dia berharokat, maka dinamakan dengan mad silah kubro. Jadi 4 harokat nanti, bukan 2 harokat lagi. Ya, itu kalau yakni dhamir hu diapit oleh 2 huruf yang berharokat dan huruf yang keduanya yang di depannya ini adalah hamzah. Ya. Wa ma kasab, ma fathah bertemu alif, berarti mad tabi'i. Kemudian kasab di sini ada ketika diwaqaf maka ba-nya jadi sukun, maka qalqalahnya hanya qalqalah kubroh saja. Dia tidak sepanjang watab. Beda. Kalau ini biasa, ya. Ini qalqalah biasa, ya, meskipun tetap dinamakan dengan qalqalah kubro karena dia di akhir bacaan, namun tidak sepanjang dengan ba yang tasydid. Jadi bagaimana bacanya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ada penekanan sedikit atau penundaan sedikit saja. Ya. Ada penundaan sedikit saja, kasab. Tidak langsung dipantulkan kasab, tidak. Tapi ada penekanan sedikit, kasab. Bukan penekanan, ya, penundaan. Kasab, ya, ada penundaan sedikit. Namun jangan terlalu panjang seperti halnya watab. Ya.
Selanjutnya, sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla. Sayasla. Ini mad apa? Mad tabi'i. Fathah bertemu alif. Dua harokat. Na fathah bertemu alif lagi, mad tabi'i. Seperti yang kita singgung kemarin bahwasanya mad yang paling banyak ditemui di dalam Al-Qur'an itu adalah mad tabi'i. Bahkan bukan hanya di Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab secara umum. Dalam bahasa Arab secara umum. Sayasla naran dza. Ini ada tanwin. Setelahnya ada zal, tanwin, setelahnya ada zal. Terjadilah ikhfa, hukum ikhfa samar, dibaca dua harokat. Naradha. Sekarang pertanyaannya, yang namanya ikhfa itu ada tebal, ada tipis. Kalau ini tipis atau tebal? Jawabannya tipis. Mengapa? Karena tanwinnya bertemu dengan zal, sementara zal ini merupakan huruf yang bersifat, di antara sifat zal ini adalah istifal. Huruf-huruf yang istifal maka ikhfa'nya ikhfa' tipis. Ya. Ikhfa'nya ikhfa' tipis. Jangan ya, bukan. Lain halnya kalau tanwin bertemu dha, tanwin bertemu dha, bertemu qaf, bertemu dhad dan seterusnya, ya maka itu tebal. Kalau ini za, ini huruf zal ini sifatnya istifal, dia tipis, maka ikhfa sebelumnya juga dibaca tipis. Dzata lahab, dzata, fathah bertemu alif, lagi-lagi mad tabi'i. Ya. Lahab sama dengan kasab. Qalqalah biasa, ya, qalqalah kubra, tapi beda dengan qalqalah ini. Watab. Berikutnya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'a, ini ada alif, ya, namanya hamzah wasal, yang mana dia tidak dibaca, ya, dia tidak dibaca ketika sebelumnya sudah ada huruf yang berharokat. Kalau sebelumnya sudah ada huruf yang berharokat. Jadi lompat saja dari wa ke mim sukun, wam. Alifnya ini, ya, hamzah ini tidak lagi dibaca. Beda halnya kalau dia di awal. Jadi imro'ah, jadi kasroh bacanya. Imro'atuhu, ya kan? Kalau ada di sini sudah didahului oleh huruf yang berharokat, maka dia dilewati. Wamro'atuhu. Mim sukun bertemu ro, mim sukun bertemu ro, hukumnya idhar syafawi. Idhar syafawi itu, ya, hukum syafawi berkaitan dengan mim. Kalau ada syafawi itu pasti berhubungan dengan hukum mim sukun. Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ya kan? Ada idgham syafawi. Wamra'atuhu, hu lagi mad silah. Mengapa mad silah? Ya, karena ha dhamir diapit oleh dua huruf yang berharokat. Tu huruf ta dhamma, kemudian setelahnya ada huruf ha fathah. Sebelumnya ada ta dhamma, setelahnya ada ha fathah. Maka hu ini dibaca panjang dua harokat mad silah
mad silah sughra. Ya. Hammalata, hammalata. Hamma, mim sukun bertemu mim. Mim sukun bertemu mim, idgham, idgham mimi. Kemudian ma, fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif, berarti mad, mad tabi'i. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Ya. Ya, tidak ada yang perlu dijelaskan. Kita lanjut ke ayat terakhir. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Fi, kasrah bertemu ya sukun. Kasrah bertemu ya sukun. Mana ya-nya, mana titik duanya? Tidak disebutkan atau tidak tertera ya-nya. Bagaimana kita mengetahui ini ya? Karena sebelumnya adalah kasrah. Kalau sebelumnya ada kasrah, kemudian ada bengkok seperti ini, maka bengkoknya ini dihukumi dengan ya, walaupun tidak ada titiknya. Cukup kasrohnya saja sebelumnya ini. Kita bisa mengetahui bahwa bengkok ini adalah ya. Beda halnya kalau sebelumnya adalah fathah, maka bengkok tersebut adalah alif. Ya. Fi berarti mad tabi'i. Ji, lagi-lagi kasrah bertemu ya. Kasrah bertemu ya, berarti mad tabi'i. Ini sudah dua. Fi ini mad tabi'i, ji juga mad tabi'i. Fi jidha, ha fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif, berarti mad tabi'i. Ya, jadi sudah tiga di sini. Ya. Mad tabi'inya sudah tiga. Hablum, hablum, ba, sukun, qalqalah. Qalqalah sughra. Lum, ya, tanwin bertemu mim, idgham, naqis bi gunnah. Tanwin bertemu mim, berarti idgham naqis bi gunnah. Berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Mim masad. Mim masad. Nun sukun bertemu mim. Nun sukun bertemu mim. Ya sama dengan tanwin bertemu mim ini. Tanwin bertemu mim dengan nun bertemu mim, nun sukun bertemu mim, ya sama. Ya. Idgham naqis bi gunnah 2 harakat. Kemudian masad, masad, sini ada dal yang itu merupakan huruf-huruf qalqalah, termasuk baju di toko. Dia adalah qalqalah ketika diwaqaf menjadi qalqalah kubra. Ya. Baik, mungkin sampai di sini pelajaran kita berkenaan dengan tajwid dengan titik berat pembahasan tentang mad. Ya. Di sini kita temui ada 3 mad. Ada mad tabi'i, ada mad jaiz munfasil, dan juga ada mad silah. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.